Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Pemikiran Ismail M. Nur tentang penentuan penanggalan Islam dengan metode hisab abjadi. Kelompok kami beranggotakan Sinta Dwi Novitasari, yang kedua saya Anggi Dimentari, dan yang ketiga adalah Rifatul Istiqomah. Pemikiran Ismail M. Nur tentang penentuan penanggalan Islam dengan metode hisab abjadi. A. Penentuan penanggalan Islam. Menurut Ismail M. Nur, perhitungan kalender senantiasa sama dari masa ke masa semenjak dari matahari, bumi, dan Al-Qamar diciptakan dan tidak akan pernah mengalami perubahan. Ismail M. Nur mengutip sebuah kisah di dalam Al-Quran tentang perhitungan tahun yang terkait dengan para penghuni gua Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9-25. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 25 dijelaskan yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Pada ayat 25 dijelaskan bahwa mereka berada di dalam gua itu selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Hal ini diketahui berdasarkan usia mata uang perak yang mereka miliki untuk membeli roti. Dari sini dijelaskan bahwa ada dua jenis perhitungan tahun dalam menghitung lamanya tidur Ashabul Kahfi. Yang pertama, perhitungan tahun Syamsiah yaitu 300 tahun, dan yang kedua perhitungan tahun Qamariyah, di mana 300 tahun Syamsiah sama dengan 309 tahun Qamariyah. Terkait perhitungan kalender, Ismail M. Nur menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan bahwa orang-orang beriman diwajibkan berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang beriman pada zaman dahulu. Jumlah hari masa untuk puasa telah ditentukan Ma'du dan Ayaman, yaitu berjumlah 29 hari. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ada kata-kata syahrun yang artinya awal bulan atau tanggal 1. Menurut Ismail M. Nur, pada ayat tersebut ada dua kata syahru. Hal ini mengisyaratkan bahwa yang pertama, turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang pertama kali di Gua Hiro terjadi pada tanggal 1 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Dan yang kedua, untuk memulai ibadah bulan puasa Ramadan, seseorang harus mengetahui cara penentuan tanggal pada 1 Ramadan. Untuk poin yang selanjutnya adalah dalil dan penafsiran. Menurut Ismail M. Nur, sejarah mencatat bahwa awal perintah berpuasa di bulan Ramadan diturunkan pada tahun keempat Hijriah, yang memiliki simbol huruf tahun H. Penurunan wahyu yang pertama kali atau yang disebut Malam Qadar pada tahun 13 bulan Hijriah juga pada tahun H. Sedangkan tanggal 1 Ramadan tahun H adalah hari Kamis. Hal ini dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai penunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Telah dijelaskan, menurut Ismail M. Nur, turunnya wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW terjadi pada malam Kamis, tanggal 1 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Perintah berpuasa di bulan Ramadan dimulai sejak Kamis tanggal 1 Ramadan tahun keempat Hijrah. Dari sini, Ismail M. Nur menyimpulkan bahwa pemahaman kata syahru dapat dipahami bahwa jika turunnya Al-Quran yang pertama terjadi pada tanggal 17 Ramadan, maka ibadah puasa harus dimulai pada tanggal 17 Ramadan juga. Ismail M. Nur menolak pendapat yang menyatakan bahwa wahyu yang pertama diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Selain itu, Ismail M. Nur juga menolak keabsahan dua hadis yang terkait dengan penentuan awal bulan Hijriah. Dua hadis tersebut ialah hadis A, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Berpuasalah kamu sewaktu melihatnya bulan Ramadan dan berbukalah kamu Idul Fitri sewaktu melihatnya bulan Syawal. Maka jika ada mendung yang menghalangi untuk melihat bulan sehingga bulan tidak kelihatan, hendaknya kamu sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari." Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis yang kedua yaitu yang artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah berkata, "Apabila kamu melihatnya bulan Ramadan, hendaklah kamu berpuasa, dan apabila kamu melihatnya bulan Syawal, hendaklah kamu berbuka," atau yang dimaksud di sini adalah Idul Fitri. Maka jika ada mendung tertutup antara awan
kamu dan tempat terbit bulan, hendaklah kamu hitung kira-kira bulan itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah. Menurut Ismail M. Nur, meskipun kedua hadis ini sahih menurut para alim ulama, namun diperlukan analisis isi terkait mantan hadis yang mengulas metode penentuan awal bulan Hijriah. Pertama, kedua, hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menjelang awal bulan Ramadan dan Idul Fitri melakukan ru'yah dan antara bulan Qamar. Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan hisab atau perhitungan. Hal ini menunjukkan tidak ada penanggalan yang pasti. Baik, selanjutnya menurut Ismail M. Nur, dari beberapa ayat-ayat Al-Quran di atas tentang peredaran atau perjalanan matahari, bumi, dan Al-Qamar dapat diambil beberapa pelajaran. Yang pertama, matahari beredar menjadi poros tata surya. Yang kedua, adanya sinar matahari yang menyebabkan adanya siang dan malam di bumi. Perubahan penampakan Al-Qamar dilihat dari bumi. Adanya perubahan musim sehingga memunculkan ilmu meteorologi dan geofisika dan beberapa disiplin ilmu yang lainnya. Yang ketiga, peredaran Al-Qamar mengelilingi bumi sebanyak 12 periode yang disebut sahar dalam setahun. Di antara sahar ada 4 bulan suci. Yang keempat, adanya 2 jenis sistem kalender, yaitu kalender Samsiah yang berdasarkan peredaran matahari dan kalender Qamariyah yang berdasarkan peredaran bulan. Berikut pemaparan kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.